Halo, Halo juga Kang Gita. ini langsung kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya Malam. semoga semuanya baik ya. Yang pertama aku mau ngucapin dulu makasih buat teman-teman yang udah nyempetin luangin waktunya buat join Google Meet belajar hari ini. Nah, disclaimer, aku di sini bukan dosen, bukan pemateri yang gimana-gimana. Aku di sini sama masih belajar juga. Jadi maaf kalau ada salah dalam penyampaiannya ya. Aku di sini cuma bantu merangkum modul yang memaparkan sependek pengetahuan aku. Seperti itu teman-teman. Nah, sebelumnya di minggu kemarin kita udah membahas modul 1, kegiatan belajar 1 itu terkait konsep dasar manajemen. Nah, hari ini kita lanjut ke kegiatan belajar 2. Ini membahas sebentar. Nah, kelihatan nggak? Ngeblur nggak sih ininya? Share screen-nya? Kelihatan. Nah, di kegiatan belajar 2 ini kita bahas terkait perkembangan teori dan pemikiran manajemen. Nah, sebelumnya terkait perkembangan teori dan pemikiran manajemen ini kan lumayan share screen-nya ini ya. Sebentar. Nah, materi di kegiatan belajar 2 ini lumayan panjang dan padat banget. Jadi aku izin bagi 2 ya teman-teman. Nah, hari ini kita ngebahas terkait perkembangan teori manajemen kuno dan teori manajemen klasik dulu. Untuk poin-poin selanjutnya kita bahas di next week ya. Nah, terkait perkembangan teori dan pemikiran manajemen. Ada pertanyaan yang sering muncul. Mengapa kita membutuhkan teori? Nah, pertanyaan ini sering kali muncul, terutama dari mereka yang udah lama nih berkecimpung di dunia praktek tanpa menggunakan teori. Nah, mereka tuh tanpa teori tuh udah sukses. Bahkan teori ini tuh jadinya terkesan membuat seseorang jadi lambat kerjanya. Begitu argumentasi mereka yang mempertanyakan apa sih manfaat dari teori itu. Kemudian ini juga pertanyaan yang sering muncul nih. Apakah manajemen seni atau ilmu sih? Nah, jawaban yang paling memuaskan adalah manajemen merupakan ilmu sekaligus seni. Dan demikian manajemen tuh nggak bisa terlepas dari teori-teori seperti itu. Selanjutnya kita bahas definisi teori. Apa sih definisi teori itu? Itu merupakan yang disusun secara sistematis. Prinsip tersebut menjelaskan hubungan-hubungan antara fenomena-fenomena yang ada. Nah, teori ini juga bisa meminimalisir, coba-coba, dan mengefisienkan kinerja kita dengan asumsi teori tersebut benar. Kemudian,
Perkembangan teori manajemen dibagi menjadi 5. Yang teori manajemen kuno, yang kedua ada teori manajemen klasik yang meliputi teori manajemen ilmiah dan teori organisasi. Yang ketiga ada aliran perilaku, yang keempat ada teori kuantitatif, dan yang terakhir ada teori manajemen kontemporer. Nah, selanjutnya kita bahas dulu terkait teori manajemen kuno. Apa sih teori manajemen kuno itu? Teori manajemen kuno ini sebenarnya telah dipraktekkan di zaman dulu. Nah, saat itu teori manajemen ini belum dirumuskan secara jelas, tapi itu sudah dipakai dari zaman dulu. Di poin pertama ada Mesir kuno. Nah, ini tuh konsep manajemen kuno yang sering dibicarakan oleh filosof Yunani atau Arab. Berikut beberapa ilustrasi manajemen di zaman kuno. Nah, yang pertama, zaman Mesir kuno. Nah, di zaman Mesir kuno itu mereka udah menggunakan teori manajemen. Jadi ada prakteknya nih, manajemen tuh gimana sih? Nah, contohnya bangsa Mesir membuat piramid. Piramid merupakan bangunan yang besar, bisa dibilang raksasa, dan mungkin dalam pembangunannya bisa melibatkan lebih dari ribuan orang. Nah, untuk membangun konstruksi piramid yang raksasa ini, pasti dibutuhkan suatu praktek manajemen kan. Pasti ada manajernya yang bertugas merencanakan, mengorganisir, kemudian mengendalikan aktivitas manusia, sumber daya, dan agar bangunan piramid tersebut bisa berdiri. Seperti itu. Kemudian di poin kedua ada Machiavelli. Nah, Machiavelli ini pemikir dari Italia, merumuskan beberapa prinsip manajemen dalam bukunya yang ditulis pada tahun 1531. Nah, Machiavelli ini menuliskan beberapa prinsip yang relevan dengan manajemen. Di poin pertama, ada organisasi akan lebih stabil jika anggotanya mempunyai kebebasan untuk mengembangkan perbedaan dan memecahkan konflik tersebut dalam organisasi tersebut. Kemudian ada prinsip satu orang bisa mendirikan organisasi, tetapi organisasi akan bertahan lama jika keduanya saling berkaitan, kayak ada feedback-nya gitu, dengan tujuan untuk mempertahankan organisasi tersebut. Kemudian di poin ketiga, prinsipnya ada manajer yang lemah bisa memegang wewenang dengan mengikuti manajer kuat, tapi tidak mengikuti manajer yang lemah lainnya. Kemudian prinsip di poin terakhir tuh ada manajer yang ingin mengubah organisasi yang mapan harus mempertahankan setidaknya bayangan tradisi lama. Seperti itu. Kemudian ada filosof Yunani juga yang bernama Sun Tzu. Nah, Sun Tzu ini filosof dari Cina. Sun Tzu ini mengembangkan beberapa prinsip. Nah, yang pertama ada jika musuh maju, kita mundur. Kemudian yang kedua, jika musuh berhenti, kita memprovokasi. Kemudian yang ketiga, jika musuh berusaha menghindari perang, kita perang. Kemudian yang terakhir, jika musuh mundur, kita kejar. Nah, meskipun prinsip yang diajarkan Sun Tzu ini tentang perang, tetapi kita bisa mengadaptasi prinsip tersebut ke dalam konteks bisnis. Misalnya bisa kita pakai sebagai strategi bisnis, seperti itu, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada Adam Smith. Adam Smith ini mengemukakan Adam Smith mempublikasikan bukunya yang berjudul The World of Nations. Dia berargumentasi bahwa masyarakat seharusnya melakukan pembagian tenaga kerja atau spesialisasi
kerja ke dalam bagian kecil sehingga tugas tersebut bisa dilatih, dilakukan secara berulang-ulang. Jadi orang ini tuh lebih ngerti gitu ngerjainnya. Nah, ini tuh lebih cepat, produktivitasnya juga akan meningkat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada teori manajemen klasik. Nah, apa sih teori manajemen klasik itu? Teori manajemen klasik merupakan pendekatan dalam manajemen yang berfokus pada peningkatan efisiensi operasional dan produktivitas. Nah, di poin pertama ini ada pendahulu atau pionir teori manajemen klasik. Nah, di sini ada ahli yang bernama Robert Owen. Beliau merupakan manajer dan pemilik beberapa pabrik kapas di Inggris. Nah, pada waktu itu kondisi kerja di pabrik itu sangat buruk. Owen berkesimpulan bahwa manajer harus menjadi pembaharu. Beliau melihat peranan pekerja ini tuh sangat penting sebagai aset perusahaan. Kemudian dia memperbaiki kondisi para pekerjanya, misalnya kayak memberi fasilitas untuk para pekerjanya, kemudian mengurangi jam kerja, kemudian investasi sumber daya yang lainnya. Nah, agar perusahaan dapat meningkatkan output dan keuntungannya juga. Seperti itu. Kemudian ada juga ahli yang bernama Charles Babbage. Nah, beliau merupakan profesor matematika di Inggris. Dengan latar belakang kuantitatifnya, beliau percaya bahwa prinsip-prinsip ilmiah juga dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Nah, kontribusinya tuh bisa terlihat dari bukunya yang berjudul On the Economy of Machinery and Manufacture. Beliau menganjurkan pembagian kerja. Dengan semacam itu, pekerja yang melakukan pekerjaan sama secara berulang-ulang akan semakin terampil dan berarti akan semakin efisien. Dia percaya bahwa metode kuantitatif bisa digunakan untuk menganalisis persoalan perusahaan seperti untuk mengefisienkan penggunaan bahan baku atau fasilitas lain. Prinsipnya lumayan hampir sama ya dengan tadi dari prinsipnya Machiavelli itu hampir mirip-mirip. Jadi kayak si pekerja tuh lebih diarahkan untuk spesialis pekerjanya gitu loh. Jadi kayak kan berulang-ulang tuh kerjanya, jadi semakin terampil. Nah, itu bikin efisien suatu pekerjaan gitu. Kemudian ada teori manajemen ilmiah. Nah, apa sih teori manajemen ilmiah itu? Teori ini berfokus pada penggunaan metode ilmiah dan menentukan cara kerja yang paling efisien. Nah, tujuan utama dari teori ilmiah ini adalah sama untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian ini menurut Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor ini sering disebut sebagai bapak ilmiah. Nah, beliau ini memfokuskan perhatiannya pada studi waktu untuk setiap pekerjaan. Taylor kemudian mengembangkan analisis kerja, pekerjaan dalam bagian yang lebih kecil. Nah, selanjutnya. Manajemen ilmiah menurut Taylor ini juga didasarkan pada beberapa langkah atau prinsip. Ini bisa dilihat ya teman-teman di PPT-nya.
prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Taylor. Nah, yang pertama ada mengembangkan ilmu untuk setiap elemen pekerjaan untuk menggantikan metode perkiraan yang tanpa didasari ilmu. Kemudian prinsip yang kedua itu ada memilih karyawan secara ilmiah dan melatih mereka untuk melakukan pekerjaan seperti yang telah ditentukan pada langkah pertama. Kemudian yang ketiga, mengawasi karyawan untuk memastikan bahwa mereka mengikuti metode yang telah ditentukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Setiap langkah pengawasan dilakukan secara ilmiah. Kemudian yang keempat, ada prinsip kerjasama antara manajemen dengan pekerja harus ditingkatkan. Kesepakatan antara keduanya harus ditingkatkan seperti itu. Nah, Taylor berpendapat bahwa agar prinsip tersebut sukses diperlukan revolusi baik dari sisi manajemen maupun sisi pekerjanya. Keduanya fokuskan pada peningkatan produktivitas dan keuntungan agar lebih besar. Seperti itu. Selanjutnya ada Frank B. Gilbert dan Lillian Gilbert. Nah, mereka ini suami istri yang mempunyai minat yang sama terhadap manajemen. Mereka berdua nih mengembangkan teori manajemen ilmiah yang dikenal sebagai studi gerakan dan waktu. Apa sih studi gerakan itu? Nah, studi gerakan ini merupakan fokus analis gerakan dalam pekerjaan dengan tujuan menghilangkan gerakan yang tidak perlu, sehingga meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Kemudian selanjutnya, nah, mereka berdua juga mengembangkan rencana promosi 3 tahap yang ditujukan sebagai program pengembangan karyawan untuk menaikkan semangat kerja karyawannya. Ini tujuannya tadi untuk mengefisiensikan pekerjaan jadi lebih produktivitas gitu. Nah, yang pertama ada melakukan pekerjaan, kemudian menyiapkan promosi, kemudian melatih calon pengganti. Nah, di sini tuh maksudnya, menurut metode tersebut, seorang pekerja akan bekerja seperti biasa, melakukan pekerjaannya, sambil menyiapkan karir dan melatih calon penggantinya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, menurut Henry L. Jen ini memperkenalkan sistem penilaian terbuka yang merupakan ide Owen tadi ya. Nah, kemajuan pekerja ini dicatat nih sebagai kayak apa ya? Kayak tumpuan biar kedepannya tuh lebih dari sebelumnya gitu. Jadi kemajuan pekerja misalnya dicatat dengan gambar kotak warna hitam apabila si pekerjaan ini tuh udah berhasil mencapai apabila berhasil memenuhi standar gitu, mencapai standarnya. Kemudian misalnya diberi kotak warna merah apabila si pekerja ini tidak bisa memenuhi standarnya. Nah, Gantt chart ini populer sampai saat ini digunakan juga untuk perencanaan, yaitu mencatat jadwal pekerjaan tertentu. Seperti itu. Kemudian di poin selanjutnya ada sumbangan dan keterbatasan teori manajemen ilmiah. Nah, sumbangan teori manajemen ilmiah yaitu peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja, sedangkan keterbatasannya adalah tidak melakukan pekerja secara manusiawi. Kemudian di poin selanjutnya ada teori organisasi klasik. Nah,
Apa sih teori organisasi klasik itu? Teori organisasi klasik merupakan teori yang memfokuskan pada kebutuhan mensistematisasi cara pengelolaan organisasi yang semakin kompleks. Nah, yang pertama ada menurut Henry Fayol. Nah, Henry Fayol ini sering disebut sebagai bapak aliran manajemen klasik. Menurut Fayol, praktik manajemen dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pola yang dapat diidentifikasi dan dianalisis. Analisis tersebut dapat diajarkan kepada manajer lain atau calon manajer. Nah, Fayol ini membagi kegiatan bisnis ke dalam 6 kegiatan pokok yang saling berkaitan. Teman-teman yang udah ada modulnya bisa dibuka juga. Ini ada di halaman 1.41. Nah, Fayol membagi kegiatan bisnis ke dalam 6 kegiatan pokok yang saling berkaitan. Yang pertama ada teknis, memproduksi produk, kemudian ada komersial, membeli bahan baku dan menjual produk, kemudian ada keuangan, dan mencari dan menggunakan dana. Kemudian yang selanjutnya ada keamanan, itu menjaga karyawan dan kekayaan perusahaan. Kemudian yang selanjutnya ada akuntansi, itu mencatat dan mengukur transaksi. Dan yang terakhir ada poin manajemen. Kemudian Fayol juga ini orang pertama yang mengelompokkan kegiatan manajerial ke dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Nah, 4 ini waktu itu kita udah bahas ya di minggu kemarin, ada di poin proses manajemen. Jadi Fayol ini orang pertama yang mengelompokkan kegiatan manajerial. Ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga yang terakhir pengendalian. Kemudian Fayol juga percaya manajemen itu bisa dipelajari dan secara efektif apabila prinsip-prinsip dasar dipahami, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada menurut Max Weber. Max Weber ini merupakan ahli sosiologi Jerman yang mengembangkan teori birokrasi. Nah, teori birokrasi ini adalah salah satu konsep penting dalam teori organisasi klasik. Kenapa? Karena teori birokrasi ini berfokus pada struktur organisasi yang diatur oleh aturan-aturan dan prosedur yang jelas serta pembagian tugas yang ketat. Nah, teori birokrasi ini tuh dianggap sebagai bentuk organisasi yang paling efisien untuk mengelola perusahaan besar. Kemudian di poin yang ketiga ada sumbangan dan keterbatasan teori organisasi klasik. Kemudian yang selanjutnya ada menurut Mary Parker Follett. Nah, Mary Parker Follett ini memasukkan elemen manusia dan struktur organisasi ke dalam analisisnya. Follett ini menekankan pentingnya hubungan manusia di dalam organisasi itu tersebut. Berbeda dengan teori manajemen ilmiah yang lebih fokus pada efisiensi pekerjaan. Follett ini menekankan interaksi antara manajer dan karyawan, serta pentingnya kerjasama dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada Castor I. Barnard. Beliau melihat organisasi sebagai sistem yang terdiri dari kerjasama antar individu-individu untuk tujuan bersama. Nah, mungkin itu tadi terkait teori manajemen kuno dan teori manajemen klasik.
yang sudah aku rangkum dari modul. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham, boleh untuk menambahkan atau mau bertanya, sangat boleh. Bisa di raise hand dulu dan buka on mic-nya ya. Poin selanjutnya kita bahas next week ya, soalnya ini juga terkait teori-teori itu agak panjang dan agak padat banget gitu. Kalau misalkan belum ada yang mau bertanya, aku aja nih yang tanya. Soalnya aku ada materi yang belum paham. Sebentar. Tadi udah aku kasih tanda. Nah, ini aku mau nanya nih, teman-teman siapa tahu ada yang lebih paham. Ini aku kurang paham nih materi ini. Ada di modul halaman 1.43, ini terkait teori organisasi klasik. Di poin C ada sumbangan dan keterbatasan teori organisasi klasik. Nah, itu tuh maksudnya gimana ya? Aku belum paham nih. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau menyanggah atau mau menyampaikan pendapatnya, boleh banget ya. Ini kita sharing aja. Iya, materinya daging semua. Ya, padat banget. Dan kalian amik aja. Temenin. Di sini kayaknya harus paham banget jadi bisa mengembangin mungkin search ke Google. Materinya ini lebih apa ya? Lebih susah kayak yang udah dipelajari. Soalnya ini kan terkait teori-teori dari para ahli gitu ya.
Jadi susah Iya. untuk didebat, susah untuk kayak Ada gitu. tuh. Oh iya, teori organisasi klasik itu ternyata lebih ke terbatas kalau kalau para ahli-ahli itu masih berdebat soal teori ini karena lebih tepat untuk lingkungan yang stabil dan tidak berubah. Contohnya aturannya itu terus gitu, jadi nggak berubah-ubah. Sedangkan kebanyakan tuh kadang aturan atau pergantian pemimpin kadang ada aturan yang diubah seperti itu. Itu pemahaman dari aku. Ya silahkan mau menyanggah. Aku mau nanya yang soal prinsipnya Sun Tzu, itu kan kayak misalkan musuh maju, terus kita mundur. Nah kalau misalkan di strategi gimana caranya si apa sih teori itu masuk gini? Yang lain kalau ada yang mau menjawab, bisa langsung on mic aja ya. Ini nggak harus aku yang jawab, semua boleh. Ayo buka on mic-nya. Bisa diulangi Kak Salwa? Jadi kan apa sih yang strategi bisnis yang teorinya Sun Tzu itu kan ada kayak teori musuh maju kita mundur terus musuhnya berhenti kita memprovokasi terus habis itu musuhnya berusaha menghindari perang kita menyerang musuhnya mundur kita kejar. Nah kalau misalkan itu kan dalam strategi perang, kalau misalkan dalam strategi bisnis itu jadinya kayak gimana? Kasih. Itu masuk ke teori yang mana ya? Itu ada di teori manajemen kuno, Kak. Di Oh, modul ngajuin. ada di halaman 1.35. Bentar. Ketemu, Kak? Yang poin 3 ya. Betul.
Izin menjawab ya. Ya, boleh Kak. Dari teori yang ada di tulis juga tadi juga. Mungkin hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen perang Sun Tzu prinsip mengenal diri sendiri dalam hal kenalilah musuh dan diri Anda sendiri. Bagaimana agar dalam berdakwah dan memberdayakan masyarakat bisa mencapai tujuan yang terbaik. Jadi mungkin intinya dari prinsip Sun Tzu itu lebih ke mengenal musuh, taktik musuh kayak gimana, dan eh, metode diri sendiri ke musuh tuh kayak gimana. Mungkin lebih kayak gitu, mungkin kalau ada yang salah mungkin bisa ditambahkan.